Aman ya? Oke, terima kasih. So, kita mulai ya. Terima kasih buat semua yang udah hadir di sini. Sekali lagi, presentasi ini sebenarnya sudah saya sampaikan tadi di Pangkalan Bun pada saat sebelum kemarin ya, sebelum musyawarah ID Kota Waringin Barat. Jadi teman-teman yang dari Kobar nggak harus ikut karena ini hampir sama. Ini buat teman-teman yang lain yang belum ikut tadi ya. Oke, so apa kita mau bicara tentang ACS ya? Apa sih yang bisa kita lakukan pada non PCI center? Karena kita tahu lah bahwa sebagian besar kita itu tidak bekerja di rumah sakit dengan cath lab gitu ya, di rumah sakit yang nggak punya cath lab atau bahkan kadang-kadang nggak punya SPJP misalnya di situ, ya. Atau teman-teman bekerja di remote area yang hampir-hampir nggak ada spesialis di situ. Jadi teman-teman menjadi spesialis sendiri ya. Spesialis semua bidang itu juga bisa tuh. Dan saya pernah ngalamin dulu ya. So, untuk ACS itu yang perlu kita pikirkan di kepala adalah memikirkan akut chest pain ini ACS atau bukan. Ya, apakah dia akut coronary syndrome yang masuk ke STEMI atau non ST elevasi ACS misalnya, atau dia sama sekali bukan ACS dari awal ya. Jadi ini ada pulmonary embolism, aorta diseksi, pneumotorak, mediastinitis dan lain-lain. Itu bisa. Ya. Saya pernah dapat pasien dengan triple vessel disease. Beliau memang riwayat triple vessel disease, tidak mau dilakukan PCI ataupun bypass, sesak napas hebat dan nyeri dada. Ada nyerinya. Ya. Tapi terutama adalah sesak napas hebat. Troponínnya positif, ECG-nya memang tidak bagus. Ternyata begitu kita lakukan angiografi, koronernya masih sama dengan koroner yang dulu. Gitu. Pasien cenderung desaturasi, nah, kemudian ternyata kita lakukan angiografi di pulmonal, kita dapatkan pulmonary embolism. Tuh. Atau pasien aorta diseksi juga pernah kita dapat pasien dengan iskemik, ternyata aorta diseksi karena osteal dari left main-nya kena. Tetapi malam ini kita ngomong tentang ACS, terutama ACS. Jadi kalau nanti troponinnya positif masuk ke non-STEMI, kalau troponnya negatif masuk ke unstable angina. Jadi ketika ada chest pain, salah satu yang harus dipikirkan adalah acute coronary syndrome. Kita lihat ECG-nya, kemudian kita lihat lab-nya. Kemudian kita bisa baru masuk ke diagnosis, di mana kalau STEMI itu akut trombosisnya itu biasanya hampir total atau subtotal occlusion, tapi kalau non-STEMI atau unstable angina biasanya suatu parsial. Ya. Flow-nya masih ada atau slow flow sedikit, tapi tidak total oklusi. Dan satu hal adalah jangan sampai teman-teman kehilangan bahwa ini bukan ACS karena pasiennya nyerinya tidak khas, gitu ya. Nyerinya di punggung kok. Ini punggung juga bisa. Ya, ini kiri juga bisa, yang paling sering memang. Tapi bahkan di beberapa penelitian, kalau teman-teman baca tentang HEMAX score, saya pernah share tuh di YouTube, itu ternyata dia malah yang nyeri di kanan itu lebih sensitif daripada yang nyeri di kiri, gitu. Nah, ada pasien yang nyerinya di rahang, saya pernah pasien cabut gigi, udah cabut gigi tetap nyeri, ternyata koroner. Atau epigastrium, saya barusan share pasien dengan hanya epigastric pain sudah diobati di rumah sakit lain dengan PPI dan lain-lain, ternyata ACS. Ada di YouTube juga, teman-teman bisa cari di sana. Jadi ada klasifikasinya adalah STEMI, acute chest pain, ya, dan persisten biasanya lebih dari 20 menit dengan ST segment elevation-nya adalah yang klasik. Yang klasik. Masalahnya nggak semua pasien seperti ini kan. Pasien diabetes, pasien usia lanjut, pasien yang atau terlalu muda ya. Itu kadang-kadang nggak sampai nyeri yang banget gitu. Kemudian non-STEMI dan unstable angina adalah acute chest pain, tapi nggak ada persisten ST segment elevasi. Bisa transient aja, jadi ST elevasi kemudian jadi normal. Atau memang sejak awal sudah ST depresi, T-wave inversion, atau hanya flat T aja, atau ini pseudonormalisasi dari T-wave. Jadi itulah pentingnya ECG lama. Karena kalau kita dapat ECG lama, ternyata ECG lama ini T inversi, kemudian masuk ke kita jadi T-nya normal, pasien dengan chest pain,
maka curiga ini adalah suatu ada ischemic event yang baru. Atau ECG-nya bisa saja normal. Bisa saja normal. Dan sebagian saya ambil dari guideline ini ya. Kalau ada apa-apa nanti chat ya. Guideline ini maupun nanti yang non-STEMI dari guideline 2020. Tapi ya sekali lagi saya selalu menganggap guideline itu bukan kitab suci. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti ada hal-hal yang sedikit menyeleweng dari guideline. Gitu ya. Oke, jadi pada pasien teman-teman banyak yang bekerja adalah pada tempat yang ini, non-PCI center di sini. Ya kan? Sebagian besar dari kita bekerja di rumah sakit yang tidak ada cath lab. Jadi apa yang harus dilakukan ya? Kalau memang bisa dilakukan reperfusi ya direperfusi, tapi yang penting adalah diagnosa dari STEMI. Diagnosa STEMI harus bisa kita tegakkan dalam 10 menit pertama ya. Kemudian kalau memang memungkinkan untuk dilakukan fibrinolitik harus diberikan kurang dari 10 menit ya reperfusinya itu. Kurang dari 10 menit. Jadi total dari masuk ketemu teman-teman sampai masuk streptokinase atau alteplase yang tersedia ya. Ya kalau yang agak lebih hemat kan alteplase tuh. Bikinan salah satu farmasi dalam negeri itu sudah ada, lebih hemat itu streptokinase maksud saya ya. Itu jadi 20 menit kalau bisa sudah masuk fibrinolisis. Kenapa ya? Karena time is muscle. Saya kira teman-teman sudah tahu semua. So apa yang harus kita lakukan pada non PCI center? Yang pertama jelas satu, akurat dan cepat STEMI diagnosis. Itu yang paling penting. Gimana caranya? Ya dengan ECG. Kalau nggak yakin ECG serial, ya, tiap 10 menit, tiap 15 menit diulang. Ya. Kemudian vital sign dan physical examination. Ini tetap penting. Jadi kalau misalnya pasien, teman-teman melihat pasien dengan kadang-kadang LVH gitu ya. Kalau LVH kan ada strain pattern, ini saya tidak lihatkan slide-nya, tapi cuma memberi contoh aja. LVH kan ada LVH strain di V5, V6. Kadang-kadang ada ST elevasi di V1, V2. Ya. Tapi dari physical examination didapat murmur yang khas untuk hipertrofik obstruktif kardiomyopati. Pasiennya sering chest pain, ya kan? Sering nyeri dada. Ya. Itu belum tentu STEMI, maksud saya gitu. Jadi physical examination tetap penting. Blood sampling untuk seromarker terus diambil secepat mungkin dan tes X-ray. Tapi dua ini tidak menentukan diagnosa ya. Tetap diagnosanya dari ECG sama klinis. Tes X-ray penting kalau bisa dilakukan sebelum dilakukan tindakan fibrinolitik kalau memungkinkan. Tapi kalau nggak mungkin ya udah tanpa tes X-ray. Karena ya memang kadang-kadang akurasi kita dari pemeriksaan fisik untuk membedakan ini aortic dissection apa enggak itu agak kurang. Ya, teman-teman nggak punya echo, nggak bisa lihat intimal flap di aorta, ya kan? Nyerinya kayak disobek gitu ya. Tapi ini angina atau disobek atau gimana kan agak repot ya dari anamnesa itu tidak selalu pasti menjurus. Apalagi ketika pasiennya udah sangat kesakitan misalnya. Jadi tes X-ray kalau kita lihat pelebaran dari aorta mediastinum, nah itu kita harus curiga ini suatu aorta diseksi. Kemudian dari ECG yang kita lihat ini ST segmen di sini, kemudian di sini kalau kita evaluasi ada ST elevasi ya, jelas ini ST segmennya ST elevasi di sini. Dan teman-teman bisa menemukan ini semua pasien itu pada fase awal di mana ada peak T-wave yang tinggi, atau pada pasien dengan ST elevasi seperti ini yang sudah mulai jelas khas ada pungguk udang di sini ya, atau sudah ada gelombang Q. Ya, dimanapun intinya adalah diagnosanya harus tepat dan cepat dan tata laksananya cepat gitu ya. Nah ini cuma sekedar mengingatkan aja. Intinya adalah di atas 1 mili, lebih dari 1 mili, dan kalau kurang dari 40 tahun 2,5 mili, kalau lebih dari 40 tahun 2 mili. Kalau wanita 1,5 mili. Ini yang khusus V2 sama V3. Kenapa? Karena ya kita tahu ada beberapa pasien yang ST elevasi ternyata bukan STEMI ya, pada usia 40 tahun. Satu hal yang membantu adalah reciprocal changes, yaitu perubahan resiprokal. Jadi kita ingat bahwa di sini satu dan AVL itu melihat di lateral, kalau di lateral ini kebalikannya di mana? Di 2,3 AVF. Jadi lead di sini sama lead 3 AVF terutama itu berkebalikan, terutama 3 dan AVF.
Jadi kalau ada STEMI inferior, yang dilihat adalah 2-3 AVF, maka akan ada ST depresi, di sini ST elevasi, di sini akan ST depresi di 1 AVL. Itu akan membantu. Kalau ST elevasinya di high lateral 1 AVL, maka akan resiprokal di 2-3 AVF. Kalau anteriornya V1 sampai V4 nggak ada resiprokalnya. Tapi kalau sampai V5 V6, V5 V6 itu mirip dengan 1 dan AVL. Jadi bisa nanti resiprokalnya kelihatan di 2-3 AVL. Kalau posterior yang kelihatan malah resiprokalnya dulu, yaitu di V1, V2, V3 terutama. Ya. Nah ini contoh ada ST elevasi di inferior 2, 3 dan AVF ya. Ada ST depresi di 1 dan AVL. Nanti kita lihat ada contoh pasien yang sebaliknya ST elevasi di 1 AVL, ST depresi di 3 dan AVF ya. Ini 1 AVL dan temennya V5 V6, ini resiprokalnya 2 3 AVF. Ini harus penting banget ya. Nah, ini contoh. Ini pasien apa kira-kira? STEMI-nya jelas. STEMI-nya apa? Di V1, V2, V3, V4, V5, V6. Ini khas banget. Ini nggak boleh kelewat. Ya, nggak boleh kelewat. 1 AVL-nya juga. Lihat, ketika ST-nya STEMI anterior yang luas seperti ini, melibatkan V5, V6, 1 AVL, maka akan ada ST depresi di 3 sama AVF. Jadi yang dibaca dulu adalah ST elevasinya. Ya. Kemudian ini, ECG-nya apa ini? STEMI nggak? Ya, STEMI. Di mana? Di lead 3 ada gelombang Q, ada ST elevasi sama AVF. Maka akan terdapat resiprokal di mana? Di 1 dan AVL. Ya, ini jelas. Oke. Kalau yang ini gimana? Nah, ini ST elevasinya di 1 sama AVL. Namanya STEMI high lateral atau lateral tinggi, atau bolehlah pakai istilah yang mana aja, yang penting ada lateralnya. Nah, akan ada ST depresi di lead 3 dan AVF. Resiprokal di inferior. Bagaimana dengan ini? Ini ST elevasinya di mana? Di V2 dan V3. Sudah ada gelombang Q, mungkin onsetnya sudah agak lama sedikit, mungkin hitungan jam. Dia ada resiprokal nggak? Nggak ada ya, karena ininya di V1, V2, V3. Ini juga sama, ada gelombang Q, tapi ada ST elevasi di V1, V2, V3. Ini bentukan RBBB dengan suatu STEMI anterior. Ya. Jadi RBBB STEMI anterior. V1 sampai V4. Ada resiprokalnya ya? Agak susah ya, nggak ada. Karena V5-nya sebenarnya ST elevasi, nih, tapi di inferiornya nggak ada ST depresi. Nah, bagaimana dengan new LBBB? Nah, di guideline bilang bahwa STEMI pada LBBB baru tidak selalu STEMI, ya, harus memakai kriteria apa namanya, segar busa. Begitu juga dengan ventricular pacing rhythm. Jadi LBBB saya tidak punya bahannya. Ini nanti ada sendiri, sudah pernah tak share di YouTube, bahwa intinya logikanya gini. Pada pasien dengan LBBB itu harusnya kalau QRS yang lebar, misalnya di V5, V6, itu di sini bukan ST elevasi tapi ST depresi. Sebaliknya, pada QRS yang ke bawah, seperti V1, V2, ini bukan ST depresi tapi ST elevasi. Kalau yang terjadi di V5, V6 ada seperti ini, atau pokoknya di lead yang positif kok, ininya malah ST elevasi, ya ini benar-benar STEMI. Begitu juga sebaliknya, yang lead harusnya ST elevasi, karena V1, V2 pada LBBB, ST elevasi pada LBBB itu V1, V2 ya normal. Tapi kok yang kejadian malah ST depresi, maka ini STEMI. Segar busa kriteria. Tapi saya nggak akan bahas ini secara detail. Oke, itu yang pertama. Jadi waktu teman-teman di puskesmas atau di rumah sakit tipe C yang nggak ada cath lab atau dimanapun, oke, yang penting diagnosa, kemudian excellent emergency department management. Saya nggak akan membahas detail satu demi satu, ini sudah saya rangkum dari guideline. Bahwa intinya apa yang harus diberikan di UGD. Ya. 1, oksigen. Kalau saturasi oksigennya di bawah 90%. Ya. Tapi boleh nggak dok pakai oksigen nasal yang nggak 1 atau 2 liter. Kan memang masyarakat kita kan kalau orang sesek atau nyeri dada nggak dikasih oksigen, marah kadang-kadang. Dianggap kita nggak merawat dengan baik gitu. Ya udah kasih aja, nggak apa-apa. Ya, intinya jangan terlalu fanatik pada buku atau terlalu fanatik pada guideline atau terlalu fanatik pada ACLS ya. Kita tetap harus melihat situasi di lapangan juga. Kasih aja oksigen 1 liter atau 2 liter, relatif nggak banyak berbeda dengan apa namanya
sebenarnya penelitiannya itu yang jelek memendikan myocardial injury adalah ketika pada oksigen dengan tinggi ya 10 liter per menit. Jadi minimal dengan non rebreathing mask itu jelek gitu. Tapi kalau pada nasal 1-2 liter nggak ada penelitiannya. Jadi kalau menurut saya sih boleh-boleh aja daripada nanti kamu dimusuhin keluarganya. Itu yang pertama. Terus yang kedua isosorbit. Boleh enggak isosorbit diberikan? Boleh banget, bisa 5 sampai 10 mg atau bahkan 15 mg boleh diulang, misalnya 10-15 menit sekali kalau masih nyeri dada. Kalau memang perlu ya pump IV kalau diperlukan. Kalau enggak ada kontraindikasi. Kontraindikasinya apa? Satu adalah pada pasien dengan hipotensi, yang penting. Severe bradycardia termasuk kontraindikasi, ya kalau pada beberapa buku itu dibilang kontraindikasi yang mutlak ya. Tapi nanti saya ceritain kenapa saya tetap pakai nitrat pada pasien saya gitu ya. Jika nggak ada kontraindikasi. Hipotensi, tapi yang paling penting hipotensi itu jangan. Ya. Kalau takikardi gimana? Pasien takikardi biasanya tetap tak kasih nitrat juga. Karena saya kepingin pasien ini nggak nyeri. Ya, misalnya dia heart rate-nya 110 gitu ya. Boleh nggak dikasih nitrat? Kalau saya tetap tak kasih sih. Tapi tetap dikasih nitrat supaya dia tidak nyeri, kasih beta blocker ya, supaya dia tidak nyeri. Akhirnya harganya akan turun sendiri gitu. Karena takikardi itu kan sebenarnya banyak faktor. Faktor orang kesakitan juga takikardi. Ya. Makanya kita berikan anti nyeri nitrat ini gitu ya. Kecuali mungkin ekstrim takikardi kali ya. Bradikardi juga mungkin kalau ekstrim bradikardi lah itu mungkin dihindari. Kemudian berikan aspirin 150 sampai 300 mg. Teman-teman nggak usah takut memberikan aspirin 300 mg karena pasien orang luar itu pakai aspirin untuk nyeri kepala itu sampai 500 mg. Jadi nggak usah takut 300 mg. Clopidogrel 300 mg karena kita akan berpikir melakukan trombolitik kan. Kalau pada teman-teman mau melakukan trombolitik, maka clopidogrel is better daripada ticagrelor. Itu secara umum ya di depan tuh clopidogrel lebih baik karena artinya resiko bleedingnya akan lebih rendah. Itu secara patofisiologi demikian. Ya. Kemudian pemberian heparin. Nah, heparin kalau pada STEMI yang kita mau melakukan fibrinolitik, dosisnya jangan terlalu tinggi banget ya 60 sampai 70.000, kalau perlu sampai 4.000 international unit aja. Kecuali kalau pasien very high bleeding risk pasien. Teman-teman mau melakukan trombolitik, pasien nanti high bleeding risk, ya jangan ya. Tapi di guideline nggak dibilang sih, ini high bleeding risk jangan diberikan, nggak ada. Tapi kalau saya anjurannya kalau memang kira-kira resiko bleedingnya tinggi ya nggak usah. Morfin kalau diperlukan, kalau nggak ada kontraindikasi, dan berikan statin dosis tinggi, 80 mg atau rosuvastatin 40 mg. Ada banyak penelitian yang menunjukkan hasilnya cukup baik. Di sini kita tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar memberikan untuk menurunkan LDL, tapi kita tahu bahwa statin ini punya pleiotropic effect. Ya, kita berharap dia dia bisa memperbaiki kondisi trombotiknya ya. Karena nanti ada kuliahnya sendiri deh pleiotropic effect dari statin. Jadi antiinflamasi juga ya kita tahu harapannya akan mengurangi resiko trombosis. Bagaimana dengan pemberian beta blocker, ACE inhibitor dan spironolactone? Ya. Kalau di guideline memang dibilang bahwa pemberian metoprolol injeksi terutama itu ada penelitiannya dan cukup baik. Tapi itu di luar negeri. Dan di situ peralatannya cukup lengkap. Gimana kalau misalnya kita lakukan di rumah sakit tipe C atau puskesmas rawat inap? Mendingan menurut saya nggak usah dulu. Itu menurut saya nggak usah dulu. Karena pasien STEMI itu kadang-kadang bisa cepat berubah jadi udem paru, jadi tensinya turun, teman-teman udah kadung ngasih beta blocker. Akhirnya apa mekanisme kompensasi untuk takikardia dia nggak ada karena diblok sama beta blocker. Akhirnya dia heart rate-nya hanya 100-an. Akhirnya tensinya turun. Teman-teman masuk doputamin, masuk dopamin, masuk norepinefrin. Jadi bersabarlah sedikit. Guideline itu diciptakan oleh orang bule ya dengan fasilitas yang mereka dapat di sana, expertnya expert orang bule gitu.
Ya, kita nggak punya penelitian di sini. Jadi tetap dikondisikan dengan di lapangan. Kalau saya sendiri, kapan saya memberikan beta blocker di UGD? Kalau pasien betul-betul kering, itu yang pertama, ya, dan heart rate-nya cepat, itu saya berikan. Nah, heart rate-nya di atas 100, saya berikan beta blocker. Ya. Kalau S inhibitor dan spironolakton jarang saya berikan di UGD, biasanya saya berikan setelah pasca tindakan atau setelah pasien di ICU. Kalau beta blocker, kita nggak punya metoprolol di Telogorejo adanya oral, ya. Jadi kadang-kadang pasien saya berikan beta blocker, tapi tidak semua pasien. Lihat tensinya juga, tensinya mepet 110, 120, kadang-kadang tidak saya kasih. Oke, heparin ini ada di guideline 60.000 ya sampai 4.000. Jadi heparin harganya murah, teman-teman, nggak usah takut nanti dilarang oleh rumah sakit. Pakai yang ada merek tertentu itu murah gitu. Bisa enggak pakai Lovenox? Lovenox menyebut merek lagi. Enoxaparin itu. Boleh aja, tapi kan mahal. Pakai heparin aja murah. Nah, gimana dok kalau pakai ticagrelor? Nah, pada ticagrelor sebenarnya kalau pasca streptase ada penelitiannya dan hasilnya oke-oke saja. Tapi kalau sebelum streptokinase diberikan ticagrelor, ini saya belum nemu. Ya, mungkin kalau ada yang nemu nanti bisa share. Ya. Tapi saya belum nemu. Kalau yang pasca streptokinase, change ke ticagrelor oke-oke saja. Tapi kalau di pas sebelum itu, jadi makanya saya anjurkan kalau kira-kira teman-teman bisa melakukan fibrinolitik ya jangan ticagrelor tapi clopidogrel supaya risk bleeding-nya tidak terlalu tinggi. Kita tahu bahwa efek antiplatelet dari ticagrelor itu sangat kuat gitu. Ya, keuntungannya memang dia bekerja cepat, hanya 30 menit. Sementara kalau clopidogrel itu butuh 2 sampai 3 jam untuk mencapai peak gitu. So, kapan kita memberikan klopi, kapan kita memberikan ticagrelor? Intinya adalah kita harus melihat mempertimbangkan antara kita mau memberikan antitrombotik yang kuat atau bleeding, risk bleeding-nya gimana. Ini harus kita pikirkan. Ya. Jadi jangan sampai mengorbankan, kita kepingin encer banget nih, kita berikan, tetapi ternyata bleeding risk-nya jadi meningkat. Misalnya. Nah, ini adalah pasien dengan high ischemic risk ya. Dia ada diabetes, ya ada suatu ACS itu ischemic jelas. Ada trombus itu pasti. Tapi bleeding risk-nya gimana? Nah, pernah dapat oral antikoagulan, wanita ya. Wanita bukan berarti lebih rapuh ya. Tapi di sini memang dari penelitian risk bleeding-nya lebih tinggi. Orang tua ya, terutama di atas 75 tahun ya. Kurus, CKD. CKD di sini ischemic dan bleeding. Jadi nanti diseimbangkan. Diabetes juga sama. Anemia, ada NSAID minum lama. Ini semua bleeding risk-nya jadi tinggi. Jadi ini adalah keseimbangan. Ya. Teman-teman nggak bisa menemukan sebuah obat yang terbaik untuk semua orang. Itu nggak bisa. Nah, ini contoh nih pasien kita. Jelas ini suatu STEMI anterior ya, V1, V2, V3, V4 anterior infarct. Lihat, ini hanya separuh ya ini ya. Satunya ini, jadi kan tinggi. Ya, anterior infarct. Di UGD nyeri banget. Nah, karena kita tidak akan melakukan fibrinolitik, saya memberikan ticagrelor 180 mg, aspirin 300 dan heparinnya saya langsung berikan 5.000. Ya kalau pasien mau primary PCI biasanya di UGD langsung saya berikan 5.000 heparin. Karena sebenarnya sih nggak apa-apa kalau 5.000 karena bahkan kadang-kadang kita melakukan diagnostik kateterisasi aja kita ngasih heparin 5.000 dan pasiennya fine-fine aja. Jadi nggak harus 4.000. Karena mungkin tadi 4.000 di guideline itu dipikirkan mau trombolitik. Ini pasien nggak mau trombolitik. Hasilnya apa? Dan ini saya lihat pada beberapa pasien, cuma saya nggak bisa ngomong ini pasti berhasil ya. Overall, beberapa ini waktu masuk ke cath lab itu nyerinya berkurang. Dan kita lihat hasilnya apa? Ini kanannya masih baik, lihat yang kiri. Ini ada flow di sini. Nyerinya berkurang. Tadi mungkin total oklusi di sini. Ya, total oklusi di sini sekarang ada flow. Nyerinya jadi berkurang. Ya tetap kita pasang stent ya supaya memastikan bahwa flow-nya akan paten terus ya gitu. Jadi anjuran saya kalau teman-teman mau melakukan trombolitik kasih clopidogrel. Kalau nggak melakukan trombolitik dan risk bleeding-nya termasuk nggak tinggi kasih ticagrelor. Ini praktis dari saya ya bukan dari guideline ya. Karena kita kepingin onsetnya cepat dan kinerjanya untuk
mencegah trombus lebih tinggi. Tapi sekali lagi tetap resiko high bleeding risk harus kita pikirkan, ya. Itu tadi. Jadi kalau memungkinkan excellent di depan sudah diberi semua, kalau bisa sih 10 menit ya. Ini teori ya, 10 menit. Kadang-kadang nggak bisa juga karena macam-macam hal lah, yang ngurus asuransi lah, yang ini ya. Itu gimana lagi. Terutama kalau onsetnya kurang dari 6 jam. Ya, karena kalau udah 6 jam lebih sebenarnya manfaatnya itu sudah jauh-jauh menurun itu. Tapi kalau 6 jam kurang itu manfaatnya masih sangat bagus, lumayan bagus maksud saya. Kita lihat. Ini di guideline kalau dalam 12 jam ya, itu primary PC atau fibrinolisis bisa diberikan sampai 12 jam. Ya. Kalau lebih dari 12 jam udah enggak ada tempat untuk fibrinolitik ya. Kenapa? Karena memang kita lihat di sini ya, ini namanya TIMI 3. TIMI ya, TIMI itu adalah gampangannya aliran pembuluh darah dari left main sampai ke bawah sampai distal. Itu kalau TIMI 3 itu alirannya banter dan cepat sampai ke ujung. Ya, itu namanya TIMI 3. Kita lihat pada pembelian streptokinase, ini yang paling sering ya, streptokinase. Kalau diberikan 2-4 jam, keberhasilan mencapai TIMI 2-3 atau 3 itu hanya 45%. 45%. Ketika 4-6 jam 27%. Ketika lebih dari 6 jam 17% doang. Itu. Jadi 20% keberhasilan gitu ya itu. Jadi kalau di atas 6 jam pastikan bahwa risk bleeding-nya itu nggak tinggi. Karena jangan sampai nggak berhasil di jantungnya malah jadi stroke. Ya, itu harus hati-hati. Kalau primary PCI ya pasti karena itu secara mekanik ya walaupun telat sekalipun 6-12 ya masih tetap cukup baik 88%. Ya, tapi ya ini masih lebih baik daripada tidak dilakukan sama sekali. Ya. Sekali lagi pada 1-2 jam ini masih sama mortality-nya, hampir mirip sampai 3 jam pertama. Tapi begitu melewati di sini 4,5 jam dia udah beda banget, ini primary PCI, ini trombolitik. Ya. Dan primary PCI terlihat tidak terlalu sensitif terhadap delay, walaupun tetap sensitif juga ya. Kita lihat di sini, ini primary PCI di sini, nah, ini mortality ya. Kalau 0-2 jam, nah, ketika dia di atas 6 jam, maka mortality trombolitik makin tinggi ya jelas lah ya, karena tingkat keberhasilan menjadi aliran baik itu hanya 17%. Jadi kan pasiennya tetap buntu. Nah, satu yang tetap yang harus dilakukan adalah pre-hospital ya, atau di hospital di UGD, checklistnya harus teman-teman lakukan. Ada enggak ini beberapa kontraindikasi? Terutama kalau udah lewat 6 jam, kalian harus sangat hati-hati. Jangan sampai jangan sampai antara manfaat sama resiko itu lebih tinggi resikonya. Itu sangat hati-hati. Ya, kan kita udah berusaha akan melakukan yang terbaik untuk pasien kan, ya. Nah, ini ada kontraindikasi untuk fibrinolitik terapi. Saya kira teman-teman udah tahu semua dari absolut dan relatif ya, bisa dibaca lagi. Di ACLS juga ada. Dosisnya ini 1,5 juta unit ini. Nah, ini yang relatif nggak terlalu mahal, streptokinase. Dan harus dimonitor dengan hati-hati. Nyerinya, vital sign, perubahan ECG, aritmia ada enggak selama trombolitik ya. Orangnya makin nyeri, wah berarti nggak berhasil tuh. Ya. Vital sign-nya gimana? Hipotensi, kalau hipotensi kadang-kadang terjadi pada trombolitik. Dan itu tidak selalu menunjukkan bahwa itu kegagalan, enggak juga. Tapi kalau makin jelek banget ya bisa itu gagal. Artinya kondisinya pasien makin jelek. ECG, perubahan ECG, ST elevasinya turun apa enggak ya. Kemudian aritmia. Kalau ada aritmia reperfusi, maka akan lebih baik. Artinya trombolitik kita berhasil. Juga dilihat ada bleeding apa enggak. Ya. 1 jam setelah trombolitik harus kita evaluasi. Ya. Dan selalu ada defibrilator. Sebenarnya bukan trombolitiknya yang bikin VTVF ya, kondisi dari STEMI yang bikin VTVF ya. Tapi ketika kemudian dia ada misalnya reaksi alergi, tensinya turun, artinya kan coronary blood flow-nya juga makin jelek, bisa
prone terhadap suatu aritmia juga. Jadi tetap harus ada defibrilator. Ini adalah komplikasi daripada fibrinolitik ya. Kalau hipotensi ya pasien tetap tiduran, kalau perlu diangkat kakinya sebagai hipotensi, diturunkan atau di strap strobokinase, dikasih cairan ya. Nah, nitratnya di stop yang IV ya. Nah, kalau kemudian sistoliknya sudah membaik, masukkan. Kalau bisa jangan dihentikan. Pelankan aja. Itu yang saya biasanya lakukan, tidak saya hentikan tapi saya pelankan streptokinasnya. Kalau alergi bisa dikasih difenidramin atau dexamethasone. Kalau minor bleeding ya dibiarkan saja. Kalau mayor ya misalnya ada orangnya kesadarannya tiba-tiba menurun ya di stop. Parameternya apa? Nyeri dadanya berkurang, ST elevasinya berkurang, ada aritmia reperfusi ya, misalnya PVC atau idiopathic ventricular rhythm. Ya. Dan fibrinolisis bisa gagal ya kalau misalnya ST elevasinya masih tinggi, masih nyeri dada, nggak ada aritmia reperfusi, bahkan malah jadi malignan aritmia dan hemodinamiknya jadi tidak stabil. Ya. Jadi ini mengingatkan lagi bahwa maksimum dari STEMI diagnosis untuk infusion adalah 10 menit. Kemudian kita untuk melihat manfaatnya itu 60-90 menit. Jadi sebenarnya menunggunya nggak boleh terlalu lama. Kalau menurut guideline itu sebenarnya 30 menit pasca selesai fibrinolitik. Kalau kita berikan 60 menit kan berarti kita masih sisa sampai 30 menit. Kalau kita lihat kira-kira gagal, ya udah berarti kalau memungkinkan langsung dikirim untuk dilakukan rescue PCI. Ya. Dan kalau menurut guideline, kalau memungkinkan sih dikirim untuk dilakukan angiografi. Kalau angiografi fibrinolisisnya berhasil tuh 2-24 jam. Itu kalau memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan gimana? Ya udah nggak usah. Kalau misalnya terlalu jauh ya wis mau gimana lagi gitu ya. Tapi kalau gagal sebenarnya memang harus sesegera mungkin. Oke. Jadi setelah fibrinolisis baru kalau memungkinkan dilakukan transfer ke PCI center dalam 2-24 jam kalau successful. Kalau nggak successful memang sebaiknya kalau nggak berhasil ya dilakukan sesegera mungkin. Ya, karena kita tahu tadi sudah saya tunjukkan bahwa tingkat keberhasilan trombolitik itu pada fase-fase awal 45%, tapi pada fase lanjut makin gagal. Ya. Apalagi kalau nggak berhasil. Ini yang kelihatannya berhasil ternyata gagal ya. Jadi kelihatannya baik, nyerinya dada berkurang, tapi ternyata timingnya tetap tidak bagus. Itu ada. Kalau heart failure atau shock harus dikirim segera, rescue PCI kalau gagal ya. Kalau electrical instability, worsening ischemic makin nyeri ya, tensinya makin turun dan lain-lain. Atau recurrent ischemia ya. Fibrinolisisnya berhasil, mau tenang-tenang di rumah sakit teman-teman dulu, kira-kira orangnya nyeri lagi. Itu harus hati-hati. Ini pasien kita, nyeri dadanya baru 2 jam. Teman-teman kalau lihat iramanya, kayaknya ada P ya, oke lah irama sinus, dengan ST elevasi di lead 2, 3 AVF, dengan ST depresi di lead 1 dan AVL. Ini STEMI inferior. Dan yang menarik, ini ada ST depresi di V2, V3, V1-nya enggak apa-apa, tapi V2-nya ST depresinya dalam. Ya. Ini kemungkinan posterior, bisa juga enggak, nanti kita buktikan dengan posterior lead. Dan kalau tadi kita ngomong sinus, itu ternyata kalau kita di lead 2, ini P-nya enggak konsisten nih. Kadang-kadang di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Apakah ini? Nah, ini adalah suatu total AV block. Ini tak, tak, tak. Nah, ini P-nya di sini nih harusnya. Terus dia ke sini. Terus P-nya ada di dalam sini, terus ke sini. P-nya di dalam sini, terus ke sini. Terus ke sini. Jadi ini jarak PP-nya agak dekat, tapi QRS-nya nggak dekat banget. Ya. Harusnya aslinya itu kepingin takikardi pas ini. Tapi nggak bisa, karena ada total AV block. Nah, karena kita curiga posterior infark dan kita juga curiga RV infark. Kenapa? Nanti tak tunjukkan. Ya. Jadi
right coronary artery yang terlibat pada STEMI inferior itu paling sering yang juga selain STEMI inferior juga STEMI posterior dan right ventricle. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa di sini ada RV branch itu ada di sini. RV branch di sini. Posterior segmen itu di daerah sini, nah, sama di daerah sini juga. Ya, ini posterior segmen di daerah sini. Jadi biasanya kalau ini kena di proksimal, maka RV infak akan kena dan posterior juga akan kena. Kecuali kalau dominannya di LCE. Maka kalau di sini, maka posteriornya bisa nggak kena. Tapi kalau dia di sini, di mid sini, maka RV-nya nggak kena. Ya kan? Karena dia oklusinya di sini. Nah, ini adalah cara untuk mengecek ventrikel kanan. Saya kira teman-teman sudah tahu. Lah, ini adalah tanda kalau ada RV infak. Ada ST elevasi di V1. Atau ST elevasi di V1 tapi ST depresi di V2. Atau isoelektrik di V1, ST depresi di V2. Dan ini yang saya temukan paling sering adalah ST elevasi di lead 3 lebih dari lead 2. Kenapa kok 3 ini sama V1? Karena ini paling dekat sama right ventricle, baik V1 maupun lead di lead 3 ini paling dekat sama right ventricle. Nah, kita lihat di lead 3 ST elevasinya lebih tinggi daripada di lead 2. Jadi sudah mengarah ke sana. Kemudian di V1 dia datar tapi ada ST depresi di V2. Nah, ini khas untuk GG RV infak. Nah, kita lihat ini harusnya bukan tidak ada V7 kanan ya, V7-nya di posterior. Di V7, V8, V9 ST elevasi tapi nggak terlalu jelas banget. Ini mungkin sekitar 0,5 mili. Tapi kalau yang di kanan jelas nih, V4R, V5R, V6R ada ST elevasi. Jadi ada RV infak. Pada pasien ini tidak boleh diberikan nitrat maupun morfin ya. Jadi cuma loading pada waktu clopidogrel dan lain-lain. Dan ini adalah RV infak manajemen. Kalau supaya misalnya tensinya turun, ya volume loading, dihindari nitrat, diuretik, morfin, ya, kalau bisa tidak boleh bradikardi nanti makin jelek. Ya. Kalau diperlukan ya doputamin, ya, reperfusi ini yang paling penting. Ya. Kemudian pasien ini kita berikan streptase, post streptase nyerinya berkurang, ST elevasinya masih tinggi, ya, belum turun 50% belum ada, ya. Tapi nyerinya berkurang. Dan yang jelas dia nggak lagi total AV block, itu artinya cukup baik dia itu. Ya. Nah, tadi kan total AV block, ini sekarang sudah enggak. Berarti kita cukup berhasil dong. Kita lakukan angiografi dan kita ada lesi di sini, ada lesi juga di sini, ada lesi di sini, ada lesi juga di sini. Akhirnya kita putuskan untuk PCI. Targetnya sebenarnya di sini sih, tapi akhirnya kita kerjakan di sini karena waktu di sini ternyata terjadi masalah sedikit di sini. Akhirnya atas juga kita stent dengan hasil yang cukup baik. Kemungkinan tadi trombusnya memang ada di atas di sini, bukan di sini, tapi ada di atas. Makanya ada RV infak. Kalau ini right ventricle branch-nya di sini ini tadi juga ketutup. Ya. Itu pasien yang pertama. Kemudian ini pasien yang kedua. Ya. Laki-laki 60 tahun, post streptase, masih nyeri dada dan memakai asuransi pemerintah. Yang apa yang kita dapat? 1 sama AVL ini dari rumah sakit lain dirujuk ke kita ya. 1 sama AVL masih ST elevasi. Jelas ini high lateral infak dengan resiprokal di 2-3A VF. Yakin, ya kan? Yang anterior, nah ini V2-nya ST elevasi tapi V1 belum, V3 belum. Jadi kita belum bisa ngomong anterior infak. Nah, kita lihat ECG berikutnya waktu sampai di kita. Loh, ternyata yang high lateral masih ada apa namanya? Yang high lateral masih ada ditambah anterior semakin menjadi maksudnya ya. V1, V2, V3 sekarang jadi ST elevasi. Kita lakukan angiografi dan ternyata buntu total di sini. Tadi sekali lagi menunjukkan bahwa trombolitik bukan segalanya ya, tidak selalu menjamin bahwa akan berhasil. Dan apa yang akan kita dapat kalau ini enggak kita lakukan PCI ya pembuluh darahnya akan buntu. Nah, ketika lakukan kita PCI baik. Bayangkan betapa eman-eman kalau bahasa Jawa ini eman-emannya. Kalau kita enggak melakukan PCI di sini, pembuluh darah sepanjang ini enggak terbuka. Dan walaupun dari echo kita lihat memang masih hipokinetik akinetik di sini
anteroseptal dengan EF yang turun, tapi paling tidak dengan kita memberikan flow, harapannya akan ada perbaikan. Kalau nggak ada flow, ya mostly akan makin jelek dan bisa makin jelek. Itulah sebabnya kenapa memang kalau memungkinkan tetap dirujuk. Tapi teman-teman harus di garda terdepan, harus melakukan yang terbaik untuk pasien. Dok, kalau pasiennya datangnya di atas 12 jam gimana? Nah, itu pertanyaan tuh. Nah, nggak bisa nih difibronlitik. Kita nggak punya PCI. Apakah langsung dirujuk? Ya, kalau pasien memang bisa dirujuk, ya dirujuk. Tapi sebelumnya ya tetap dilakukan pemberian obat yang baik, ya, oksigen, isosorbit, aspirin, clopidogrel, atau ticagrelor. Pada pasien yang nggak akan dilakukan trombolitik dan high bleeding risk, maka saya menganjurkan ticagrelor. Ya, ini saran pribadi, nggak ada di guideline plan. Kemudian heparin 4.000, bahkan kalau perlu 5.000, atorvastatin. Nah, kalau udah lewat 12 jam dan pasien kira-kira stabil, boleh memberikan esinvitor dosis rendah. Saya paling sering memberikan ramipril dosis kecil, misalnya 1,25 mg, beta blocker, misalnya bisoprol 1,2. Jadi ojo ke susu, jangan tergesa-gesa untuk memberikan high dose. Nah, contoh ini. Ini sebenarnya sudah sempat tak bicarakan kemarin, laki-laki 50 tahun nyeri epigastrium, 24 jam lalu sudah masuk ke rumah sakit lain, pulang dengan nyeri epigastrium di terapi GERD. ECG-nya pada waktu datang ini ST elevasi di V2 sama V3, tapi mungkin udah agak ya sekian jam, kita nggak tahu apakah benar-benar 24 jam atau lebih, dan kita lihat ternyata memang ada total loss di sini. Ya kalau dilakukan obat-obat tadi gimana? Ya mungkin akan tetap seperti ini koronernya. Tapi minimal obat-obat yang kita lakukan harapannya jangan sampai, ini kan lihat ya, lesinya sebenarnya di mana-mana. Misalnya di sini, jangan sampai diagonalnya hilang. Itu tetap kita harus memberikan yang terbaik untuk pasien, walaupun tidak dilakukan PCI. Intinya pasien jangan sampai memburuk. Ya. Kemudian kita pindah ke non-STEMI, non-ST elevasi ACS. Ini datang ke tempat teman-teman bekerja di rumah sakit tipe C atau rawat inap, apa yang harus dilakukan? Ini kan guideline ya. Nah, jadi kita mau lihat bahwa intinya tipikal unstable angina adalah ini retrosternal sensation of pain, ada tekanan, ada rasa berat yang menjalar dan lain-lain, dan intermittent atau agak lama atau persisten, dan terutama adalah kalau prolong lebih dari 20 menit. Ya. Atau new onset, kurang dari 3 bulan yang angina, dan makin jelek apalagi. Kemarin masih nggak apa-apa, buat jalan sekarang makin nyeri. Nah, itu harus hati-hati. New onset, prolong new onset, atau post infarct. Ya, ini juga harus pikirkan, ini suatu unstable angina. Kalau troponinya positif kan berarti masuk ke non-ST elevasi ACS. Ya. Nah, ECG-nya macam-macam, tadi saya sudah sampaikan, bisa transient, ST elevasi, ST depresi, T wave inversi, flat T, dan lain-lain ECG-nya. Atau normal, ingat normal lebih dari sepertiga pasien. Jadi ECG yang normal nggak selalu ini bukan apa-apa, harus pikirkan tuh. Kalau bisa dibandingkan dengan sebelum ECG sebelumnya, dan ECG tambahan, ya. Diulang maksudnya. Kemudian lihat ST depresi ada apa enggak, resiprokal ada apa enggak. Ya, ini contoh-contoh ST depresi, ini yang downslope yang khas, ini juga cukup khas, kalau ini belum tentu. Ya. Nah, ini iskemi anterior luas, lihat V3, V4, V5, V6. Ini T inversi yang dalam di mana-mana, ya, iskemik anterior luas dan inferior. Kalau ini apa? Oke, ST depresi di V3 sampai V6, 1, 2, 3 AVF juga ST depresi, ada ST elevasi di AVR. Nah, ini adalah very high risk, kemungkinan left main atau triple vessel disease. Tapi tidak boleh pasien ini difibronlitik. Ya, pasien ini indikasinya adalah PCI, ya, primary PCI. Karena tetap masuknya, kalau saya masuk ke non-STEMI high risk, ya, very high risk patient. Karena kalau kita masukkan ke STEMI, berarti ada tempat untuk melakukan fibronlitik. Which is dari penelitian, banyak pasien yang seperti ini ternyata nggak ada trombus.
Artinya kita melakukan pemberian fibrinolitik pada pasien seperti ini menurut saya resikonya lebih tinggi daripada manfaatnya. Terus bagaimana dengan ini? Nah, teman-teman sekilas kayak nggak ada ST elevasi yang khas banget ya, walaupun di sini. Tapi kita lihat ada resiprokal di 1 dan AVL. Jadi artinya ini ada suatu subtle STEMI inferior. Ingat reciprocal changes yang sudah saya sampaikan. Jadi kalau memungkinkan dicek cardiac enzyme dan troponin kalau bisa, karena kalau nggak ada troponin kadang-kadang kita miss. Lihat ini, di Amerika dari 130 juta, ya 8 juta itu chest pain, 3 juta dipulangkan karena dianggap non kardiak, nggak dicek troponin, ya 40 ribunya infak ternyata. Ada banyak miss di sini. Ini di Amerika. Bagaimana dengan di kita? Mungkin bisa lebih banyak. Nah, kalau nggak punya troponin gimana? Pakai Hemax Score. Saya pernah ada di YouTube, nanti teman-teman bisa cari sendiri. Tapi selalu ingat bahwa troponin bisa naik ya di luar pasien ACS ya, misalnya pada pulmonary embolism yang tadi pasien yang saya sampaikan, renal failure itu juga bisa ya. Bahkan pada pelari maraton yang kurang terlatih. Nah, ini ternyata bisa menyebabkan injury juga. Jadi jangan terlalu memaksakan diri untuk melakukan aktivitas yang terlalu berat ya, itu juga bisa meningkatkan troponin. So, apa yang harus dilakukan atau diberikan? Ini usul saya pada tetap oksigen kalau diperlukan, ISDN, aspirin, clopidogrel atau ticagrelor. Clopidogrel atau ticagrelor, 180 mg. Heparin sampai 5.000 atau berikan enoxaparin, fenoparinuk, morfin, atorvastatin, beta blocker, ACE, dan spironolactone, tapi harus diberikan hati-hati. Ya. Memang kalau pada Guideline ESC 2020 ini dia bilang ini, tidak direkomendasikan untuk pemberian pretreatment clopidogrel atau ticagrelor pada pasien yang anatominya tidak diketahui. Tapi ada, dan memang pasien ada rencana ke cath lab. Masalahnya kan kita ngomong ini di rumah sakit tipe C atau rumah sakit yang nggak punya angiografi yang di perifer, ya berarti kan ini tidak masuk. Ya pada pasien yang tidak bisa undergo early invasive strategy, pretreatment bisa diberikan, ya depending on bleeding risk. Ya, jadi kalau teman-teman ragu-ragu, berikan clopidogrel. Tapi kalau yakin ini non STEMI ACS, boleh kasihkan ticagrelor. Ticagrelor lebih baik. Asal nggak high bleeding risk ya. Ini dosisnya, clopidogrel 300 sampai 600, aspirin 150 sampai 300, ticagrelor 180 mg. Heparin sampai 100 unit, ya. Enoxaparin 0,5 mg. Nah, terus gimana setelah ini? Ya, lihat aja. Dia pakai GRACE score, boleh. Tapi sebenarnya kalau kita udah lihat di sini, ini ada high risk, yaitu kalau troponinnya positif kan sudah masuk high risk. Kalau masuk high risk berarti early invasive kurang dari 24 jam. Jadi kalau troponinnya udah positif ya memang sebaiknya dilakukan angiografi. Kalau nggak bisa ya diobati di tempat teman-teman semua. Kalau very high risk, ini cardiogenic shock, nyeri dada, sesak, dan lain-lain, ada aritmia, ada VSD, misalnya VSR maksud saya, SC depresi di banyak tempat, SC elevasi di AVR, nah yang tadi saya bilang kemungkinan suatu left main harus segera masuk kurang dari 2 jam. Ya, jadi kalau sudah troponin positif masuk high risk, nggak usah pakai klasifikasi resiko kalau udah troponin positif. Udah masuk pasti high risk ya, kalau bisa masuk dalam 24 jam masuk ke cath lab. Kalau memungkinkan. Dan memang antara delay sama early ya tingkat mortality-nya lebih rendah kalau early ya. Ini seorang laki-laki dengan nyeri dada makin memberat dan tensi turun saat cuci darah 1 bulan ini. Asuransi swasta. Ya. ECG-nya yang khas adalah ada ST elevasi sedikit di V1, V2. Ada gelombang Q di V1, V2. Tapi pasien ini troponnya negatif. Jadi kemungkinan ini adalah old infarct tapi dengan suatu persisten ST elevasi. Troponnya normal. Yang khas bahwa ini ada something yang kurang baik adalah ada nyeri dada yang makin memberat dan tensinya turun. Jadi kalau ada tensi turun pada waktu aktivitas, kita harus memikirkan ada something. Ya. Kita lakukan angiografi. Nah, kalau di tempat teman-teman ya tadi yang nggak bisa diangiografi, diobati aja. Ini ada signifikan stenosis, tapi ternyata biasa pada pasien CKD kan agak berat.
Kalsifikasinya berat. Akhirnya terpaksa dilakukan rotablator, ya, rotablator, kemudian baru dilakukan PCI. Dengan hasil yang cukup baik. Yang tadi sempit, sekarang jadi gede ya. Nah, ini yang tadi yang pasien yang saya share di IG ya, IG story ini. Laki-laki 42 tahun, nyeri dada 3 hari, ya, troponina positif. Ketika masuk UGD, troponina positif. Sinus ya, bradikardi kurang lebih sekitar 45 kali per menit atau kurang 42 apa ya, sekitar segitu. Tidak ada ST segmen yang elevasi atau ST depresi, hanya sinus bradikardia saja. Sinus bradikardia saja, itu satu. Apa yang harus kita berikan pada pasien ini? Ya, tetap diberikan obat-obat yang tadi, yang saya lakukan di UGD apa? Oksigen, tetap 1 liter per menit, maaf ya, supaya pasien merasa diopeni. Kadang-kadang orang Indonesia itu nggak dikasih oksigen, seseknya di dada tuh marah. Isosorbit di UGD tidak saya berikan, ya, karena memang bradikardi yang severe. Tapi karena pada fase awal ini pasiennya masih ragu-ragu untuk dilakukan angiografi atau enggak, saya berikan nitroglycerin long acting. Nah, ini nyebut merek dagang nggak apa-apa ya, nitrocaf ya, 2,5 mg. Langsung saya berikan aspirin 300 mg, dan walaupun di rumah sakit saya ada cath lab, tapi karena saya yakin pasien ini non ST elevasi ACS, maaf saya agak berbeda sedikit sama guideline, saya memberikan loading ticagrelor 180 mg. Heparin saya berikan 5.000, ya. Tidak saya kasihkan morfin, saya berikan atorvastatin 80 ya, karena dia BPJS. Terus vastatin nggak masuk. Nah, kita masuk ke satu. Nah, tadi banyak sekali pertanyaan atau protes gitu ya. Dok, kalau di ACLS ini pasien ini termasuk yang diperlukan SA. Mari kita lihat ya. Satu, kita harus melihat klinis pasien. Nah, satu yang saya tidak cerita sama teman-teman, ya, pasien ini seorang pekerja keras. Ya, saya tidak usah nyebut pekerjaannya, tapi intinya dia seorang pekerja keras. Dia biasa angkat berat, gitu ya, biasa angkat berat. Artinya tubuhnya dan jantungnya itu cukup terlatih. Gitu. Jadi kemungkinan memang pasien ini sudah bradikardi sejak sebelum sakit. Itu yang pertama. Nah. Kedua, kalau ada heart rate dengan di bawah 50, kalau bradiaritmia tidak ACLS, paten airway, oksigen, kardiak monitor, iFilit, dan lain-lain, hipoksi dan toksologi, kemungkinan ada hipoksia dan gangguan toksik apa enggak, itu penting. Nah, pertanyaannya di sini adalah, apakah persisten bradikardi ini yang menyebabkan hipotensi? Pasien ini tensinya normal, akralnya hangat, bisa ngobrol, cuma ya nyeri, gitu, nyeri dada. Apakah ada bisa ngobrol, jadi kan nggak ada mental status. Nggak ada shock, jelas nggak ada awkward level. Cuma ini ada di sini, ischemic chest discomfort. Pertanyaan gini, apakah bradikardinya yang menyebabkan ischemic chest discomfort? Atau something di koroner yang membuat ischemic chest discomfort, sementara bradikardinya sebenarnya tidak berpengaruh. Gitu. Ngerti kan maksudku? Misalnya nih, pasien tenang-tenang aja, biasanya heart rate-nya 70 ya. Tapi memang pasien ini nggak bisa, maaf ya, karena beliau edukasinya nggak terlalu tinggi, jadi nggak bisa kita tanya, Pak, biasanya denyutnya berapa? Dia nggak bisa cerita. Tapi kalau misalnya tahu, saya biasanya denyutnya itu 80, Dok. Ini kita temukan pasiennya 40 kali per menit. Nah, mungkin baru kita pikirkan, GG 40 ini yang memberikan ischemic chest discomfort. Itu. Tapi kita nggak tahu, nggak punya data nih. Gimana kalau teman-teman yakin ingat, yakin bahwa oh ini yang bikin nyeri ini bradikardinya. Teman-teman yakin di situ, Anda boleh memberikan misalnya sulfasatropin. Tapi kalau teman-teman nggak yakin, ini ya nggak yakin saya itu bradikardinya yang bikin nyeri. Terus terang kalau saya itu saya nggak yakin, dan sejak awal saya yakin bahwa ini ada sesuatu. Makanya saya tadi berani ngasih ticagrelor di depan di UGD.
Dan saya yakin bahwa bradikardinya ini memang sudah bawaannya dia. Tanpa bisoprolol ya, ini tanpa beta blok. Jadi nggak saya berikan atropin. Nah, karena saya tidak yakin bahwa bradikardinya itu yang membuat iskemik atau nyeri dadanya itu bukan dari bradikardinya, ya karena ada sesuatu yang lain. Kecuali kalau misalnya pasiennya dengan iskemiknya di inferior ya, kita hati-hati ke gangguan di S anode karena iskemik di inferior ini nggak ada tadi kan, jadi nggak ada. Nah, yang sering memberikan bradikardi adalah ketika ada masalah di RCA karena S anode itu keluar dari pangkal dari region arteri. Ini biasanya dari situ. Dan kalau teman-teman baca, secara umum ini di up to date ini di Medscape ya, bahwa sebagian besar nitrat itu malah efek sampingnya takikardia. Kenapa? Karena ada hipotensi, maka refleks takikardi. Kemudian terjadi takikardia. Jadi hipotensi efek sampingnya kan kemudian dari dengungnya naik. Tapi memang ada laporan nih. Ya, laporan kasus ini tak carikan di internet dapat nitroglycerin induced hypotension bradycardia. Nitroglycerin induced hypotension bradycardia. Symptomatic bradycardia. Jadi bisa bradycardia, tapi ini tidak pada semua pasien. Nah, ini salah satunya adalah tubuh itu secara normal respon pada hipotensi karena nitrat itu dengan increasing heart rate untuk maintain cardiac output. Tapi nggak ada eksplanasi atau penjelasan yang jelas tentang paradoxical respon pada nitroglycerin induced hypotensive bradycardia tanpa right ventricular impact. Ini nggak ada. Jadi sekali lagi ini menurut saya kontraindikasi yang sifatnya lebih kontraindikasi yang relatif ya. Nah, bisa diberikan tapi harus dengan hati-hati. Itu sih. Ya. Dan pada pasien saya berikan nitrat long acting dengan harapan akan semuanya yang ada di kasus-kasusnya adalah nitrat short acting semua. Nitrat short acting semua. Ya. Tidak ada nitrat long acting pada laporan kasus ini. Dan kita lihat angiografi, RCA-nya baik-baik saja. Ini S anode branch-nya di sini baik-baik saja. Ini baru saya lakukan kemarin tanggal 25 ya, Agustus 2022. Dan kita lihat yang kiri, nah lihat ada stenosis yang sangat signifikan di LAD. Jadi hasil polling sebagian besar menjawab di LAD dan betul. Nah, ini di sini kita lakukan PCI dengan hasil yang cukup baik. Sebelumnya kayak gini. Ini sangat, dan ini ruptur plak ini ya, plak yang tidak stabil di sini. Alirannya lambat. Begitu kita lakukan PCI, alirannya lebih bagus. Dan tapi tetap agak lambat sedikit karena bradikardi. Bradikardi memang dia agak lambat. Ketika pulang, udah selesai nyeri dadanya hilang, ya pasiennya tetap bradikardi. Bisa jalan-jalan, enggak apa-apa, tensinya baik. Tanpa SA, ya heart rate ketika dia tidur itu bahkan bisa mencapai 38 kalau dia tidur. Itu laporan perawat. Begitu jalan ya naik ke 45, 50, 60. Saya belum melakukan treadmill pada pasiennya. Tapi saya kira kalau di treadmill juga kronotropiknya masih baik. Jadi intinya tadi untuk protes masalah CLS tadi adalah teman-teman yakin enggak bahwa bradikardinya yang bikin iskemik? Kalau yakin boleh silakan masuk SA. Tapi kalau aku rasa ini bukan bradikardinya yang bikin dia nyeri. Ini yang memang ada masalahnya di koroner yang bikin dia nyeri. Ya jangan kamu kasih SA. Kenapa? Karena SA akan meningkatkan heart rate, akan meningkatkan namanya oksigen demand kan? Karena ketika takikardi kebutuhan oksigen makin tinggi. Nah, kalau bayangkan kalau pasien ini tadi kamu bikin takikardi yang udah seperti ini, takikardi. Kebutuhan oksigen di otot di sini ketika takikardi misalnya heart rate-nya aku pingin heart rate-nya 65 deh apa 70 biar kelihatan bagus EKG-nya. Ya pasiennya akan nyeri dong. Ya. Jadi tidak selalu jangan fanatik membuta pada sebuah buku atau guideline atau apapun. Ya. Kita mengobati itu pasien per pasien. Itu yang terpenting. Jadi konklusinya adalah
time is myocardium. Jadi kalau teman-teman di Vaskes 1, Puskesmas Rawat Inap, atau tipe C, atau rumah saya, tetap lakukan yang terbaik. Ya. Yang tadi sudah saya sampaikan, yang di UGD tadi, medical therapy sebagai bridging terapi, kalau memungkinkan memang invasi strategi karena kita akan menurunkan mortalitas. Ya. Dan usul saya kepada teman-teman, ya, satu, read and watch again, YouTube ya, searching Yusuf Suseno. Ya. Terus ya ask the expert ini sebenarnya WA-nya nggak boleh keluar ya. Ya udah deh. Follow evidence based atau guidelines ACLS di most practice, diikuti itu guideline. Pada sebagian besar praktis ya, praktek. Tapi ingat bahwa evidence based itu berubah. Dulu A, sekarang jadi B. Berubah. Dan guideline atau ACLS itu bukan buku suci yang harus kita patuh kayak bebek, itu juga enggak itu menurut saya. Ya. Karena kita mau manage, menerapi, mengobati pasien kita seperti keluarga kita. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba jawab pertanyaan nanti lewat chat ya. Ternyata yang tanya udah banyak banget. Sebentar. Oke. Saya coba jawab ya. Yang bisa saya jawab. Kalau enggak bisa saya jawab berarti PR. PAM ISDN ini Mas Diki, saya enggak jawab Mas Dok ya. Saya enggak tahu, mungkin bisa koas atau malah dia senior. Yang anggap pas saja biar ketok 6. Untuk dosis PAM ISDN mulai berapa nggih dokter, dan target maintenance berapa? Intinya saya biasanya mulai dari, kalau tensinya mepet bisa mulai 0,5, tapi kalau tensinya cukup lah 100 ke atas gitu ya. Kalau 100 0,5, kalau 100 ke atas bisa mulai 1 mg per jam. Ya, tapi ingat nanti akan memang cenderung akan turun tensi. Ya wajar, nggak apa-apa. Asal akralnya hangat, tensinya masih 90 ke atas, tetap aja lanjut. Kalau bisa dinaikkan semaksimal mungkin yang tensinya masih bisa baik. Tentang ISDN. Terus Dr. Wahyu, ISDN apakah penggunaannya sama dengan ALO 1 sampai 10 mg per jam dan digunakan sampai kapan? Ya kalau bisa segera dilakukan reperfusi supaya nyerinya dada berkurang. Ya kalau bisa di bawah 48 jam kalau memungkinkan. Antikoagulan pada pasien non STEMI. Kalau saya terus terang itu memang kalau penelitian itu fondaparinub bagus Mas pada pasien non STEMI. Jadi ya boleh diberikan fondaparinub. Lebih baik daripada heparin. Cuma kalau ngomong tentang hemat itu hemat dan hasilnya sebenarnya cukup baik. Repotnya harus cek PTT PTTK ya kalau pakai heparin ya. Kalau fondaparinub itu enggak. Jadi nanti pertimbangan masing-masing. Tapi kalau di UGD saya jarang pakai fondaparinub atau enoxaparin. Saya kasih heparin aja. Ya, karena apa? Satu, heparin itu short acting. Ya. Dia 1-2 jam efeknya udah turun. Teng udah turun. Tapi kalau enoxaparin atau fondaparinub hasilnya sampai jam-jaman. Enoxaparin sampai 12 jam, fondaparinub sampai 24 jam. Artinya kalau ada masalah bleeding atau apa itu penanganannya lebih susah. Kalau heparin ada antidotnya. Ya. Protamin. Misalnya kita perlukan itu satu. Malam Dok, Mbak Yeti, manajemen nyeri pada ACN dengan kondisi syok bagaimana? Wah ya ini kalau udah syok, saya ada di YouTube syok kardiogenik pada MA ya memang reperfusi. Kalau ISDN ya nggak boleh kalau syok ya. Ya reperfusi, antiplatelet, antikoagulan tetap bisa masuk. Pada vaskes dengan keterbatasan cek troponin. Bila ditemukan pasien nyeri dada atipikal dengan EKG normal, sebaiknya gimana? Kalau atipikal, ya, EKG-nya normal ya nggak harus dicek troponin menurut saya. Kalau atipikal ya. Tapi bukan cek troponin, berikan terapi ACS malah. Tapi kalau tipikal, ECG-nya normal, lebih baik curiga dulu deh. Itu usul saya. Ya, dicuriga dulu, diberikan antiplatelet dulu. Kalau perlu dicoba dengan tes nitrat. Ya walaupun di buku bilang
tes nitrat tidak terlalu bermanfaat ya, tapi kalau di lapangan nggak ada troponin gimana? Ya udah, kasih aspirin clopidogrel, tes nitrat. Berkurang nggak? Oh berkurang, ya yes, mungkin ACS. Udah, itu aja. Karena sepertiga EKG normal, ya kita nggak punya troponin. Terus pasien dengan tipe ACS sudah konsumsi di APT 2 bulan, nyeri dada hebat khas ACS. Berikan lagi loading enggak? Kalau memang satu, pasien itu kadang-kadang bilang rutin, tapi enggak rutin. Jadi biasanya tetap saya loading ulang. Pertamanya bisa minum aspirin, saya berikan aspirin lagi. Kalau sudah ngomongnya rutin minum, teman-teman boleh nambah lagi 150 mg aja, 2 tablet misalnya ya. Yang 80 mg 2 tablet, atau yang 100 2 tablet, itu satu. Nggak harus sampai 300 mg. Terus kalau biasa minum clopidogrel, di loading lagi, ganti. Kalau bisa diganti dengan ticagrelor. Itu usul saya. Biasanya gitu. Kalau saya biasanya tetap tak loading di depan. Mbak Dian, wanita 40 tahun dengan riwayat hipertensi datang untuk check up TB fasik di V1, TNVT di V2, Fulgurant datar V6. Sebaiknya bagaimana? Nggak ada keluhan. Ya, pemeriksaan fisik, tes X-ray, ada masalah apa enggak, ada bising apa enggak, ya kalau perlu dilakukan treadmill. Ya, tapi sebelumnya minimal X-ray, kalau perlu echo dulu. Wanita 40 tahun enggak ada faktor risiko kecuali hipertensi, bisa aja yang lain. Ya. Jadi mungkin echo lebih baik. Mas Yudi, Tando, vaksin antikoagulan IV apakah bisa dengan antikoagulan oral? Ini saya belum temukan bukunya, Mas, atau apa namanya penelitiannya. Kalau antikoagulan oral nanti mungkin saya baca lagi, tapi kayaknya sih nggak ada tempat untuk antikoagulan oral. Ya, warfarin misalnya sih kayaknya nggak ada tempat. Mendingan beli aja satu file Inviclot. Ya, ini saya ngomong merek aja. Inviclot masukkan ke apa namanya kulkas gitu. Nah, sewaktu-waktu dibutuhkan langsung dimasukkan IV. Murah kok harganya, nggak apa-apa. Kemudian ada Mbak Cindy. Rosuvastatin meningkatkan proteinuri dan terjadi gangguan fungsi ginjal. Ya. Jadi gini, memang ya ada penelitian yang menunjukkan bahwa pada beberapa pasien itu atorvastatin sedikit lebih aman daripada rosuvastatin untuk resiko gangguan fungsi ginjal. Itu satu. Tapi penelitian lain ada juga rosuvastatin ternyata pada CKD grade 3 bahkan grade 2 atau 3 itu memperbaiki GFR daripada atorvastatin. Jadi menurut saya ini masih conflicting data. Jadi kalau saya sebenarnya rosuvastatin itu lebih kuat daripada atorvastatin. Ya, lebih kuat daripada atorvastatin. Jadi ya saya kira antara ator sama rosu mana yang lebih cocok buat teman-teman itu yang dipakai. Nggak ada masalah menurut saya. Pasien sesak, nadi naik turun 30-80, saturasi oksigen naik turun tentang masuk guideline body arrhythmia unstable. Tapi naik turun kan 30-80, mungkin ini bukan ya menurut saya. Jadi intinya kalau guideline berarti tadi pertanyaan gampang. Apakah teman-teman yakin bahwa bradyarrhythmia ini yang bikin misalnya gangguan hemodinamik misalnya? Kalau enggak ya berarti enggak masuk ke sana. Gitu. Saya sendiri punya pasien, beberapa pasien total AV block, heart rate-nya cuma 30 kali per menit dan pasiennya baik-baik saja. Jadi beliau enggak mau dipasang pacemaker ya. Jadi enggak apa-apa gitu. Banyak pasien yang di lapangan itu heart rate-nya rendah itu ya enggak apa-apa. Padahal benar-benar ada masalah. Dok, bagaimana ini kalau di RSUD saya belum tersedia streptokinase untuk tata laksana STEMI? Wah ya memang agak repot ya. Tapi ya enggak apa-apa, tadi yang emergency terapi di UGD itu diberikan. Kalau nggak ada fibrinolitik, nggak ada high bleeding risk, berikan heparin di UGD, langsung berikan ticagrelor. 2 tablet, aspirinnya 300. Ya, itu lebih baik daripada clopidogrel. Itu pengalaman pribadi sih ya. Terus, saya kira itu sih pertanyaannya. Oke. Udah ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Moga-moga bermanfaat untuk teman-teman semua, menjawab beberapa pertanyaan, terutama di
IG story, pertanyaan tentang nitrat, pertanyaan tentang apa SA ya. Bahkan ada yang jawab harus dikasih pasang pacemaker. Jangan deh ya, enggak perlu pasang pacemaker pada pasien ini. Pulang dia jalan kaki dengan heart rate 40, 50 masih nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat ketemu lagi. Sehat-sehat semua ya.